bahkan juga sampai membayar begitu ya. Besar harapan saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, sehingga apa yang disampaikan ini bisa mempengaruhi praktek Bapak Ibu semua di dalam kelas ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini akan relevan dengan konteks kurikulum Merdeka nanti, di mana kita menggunakan modul ajar. Tetapi memang dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan banyak otonomi kepada sekolah. Artinya, konteks Bapak Ibu bisa berbeda semua. Jadi, harapannya nanti apa yang disampaikan Bapak Ibu bisa berikan pertanyaan, begitu ya, agar bisa membangun koneksi, relevansi dari apa yang saya sampaikan, yang general, tetapi praktikal, koneksi terhadap konteks Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, saya langsung aja mau share screen ya. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, mohon menunggu sebentar. Oke, hopefully sudah kelihatan ya. Bu Tessa sudah kelihatan, Bu? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, thank you, Bu Tessa. Ya, selamat datang sekali lagi Bapak Ibu dalam webinar Rancang Modul Ajar Berkualitas dengan Artificial Intelligence Batch 2. Di batch 1 kemarin sekitar 1.000 peserta yang mendaftar, dan di batch ini ada 500 peserta. Tetapi memang kehadiran biasanya memang tidak 100% ya, begitu, ada yang kendala dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut ya, kira-kira dari 1 sampai 10 kesiapan Bapak Ibu untuk belajar hari ini itu di angka berapa sih? Begitu. Boleh share di kolom komentar ya. Nah, mungkin ada yang siap banget begitu ya. Sehingga mungkin kasih 10, mungkin ada yang sedang tidak enak badan tadi ya. Tadi ada yang bilang katanya lagi tidak enak badan, mungkin tidak full ya. Mungkin ada juga yang belum makan atau habis diputusin gebetan pacar gitu ya, sehingga masih galau gitu, atau mungkin ada yang lagi mikirin penilaian akhir tahun. Coba saya lihat ya, waduh, benar nih, 3 Pak habis pulang pelayanan, waduh luar biasa loh. 10, 9, 8, 7 karena masih dalam perjalanan jadi tidak maksimal ya, semoga sampai selamat pada tujuan ya. Kemudian 10,9. 5 sambil nyusun laporan PTK. Waduh, semoga laporannya cepat selesai ya ini untuk Bu Maria. Kemudian 6 sambil jaga anak. Wah, luar biasa ya. Sekarang nih, pasti banyak juga nih yang sambil jaga anak. Insya Allah 10. Wah, 7, 8 lagi kurang enak badan. Semoga cepat sembuh ya. Ada nih yang berapa nih? 1 triliun kayaknya ya. Waduh, luar biasa. Oke, Bapak Ibu ya, pasti kita dalam keadaan yang berbeda-beda ya, di tengah keterbatasan yang ada. Saya selalu percaya ya, hati yang mau belajar itu adalah kuncinya, begitu ya. Nah, jadi tidak apa-apa dengan keterbatasan yang ada, tapi saya berdoa semoga apa yang disampaikan ini bisa terbatas, bisa bermanfaat. Oke ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Terima kasih sudah berbagi kabarnya ya. Nah, izinkan saya perkenalkan diri sekali lagi. Saya former lead teacher, artinya saya pernah menjadi guru, begitu ya. Saat ini saya fokus untuk kerjanya dalam pelatihan akademis ya, baik itu secara daring maupun luring ya, terkait dengan profesionalitas guru, begitu ya. Baik itu dari sisi strategi mengajar, manajemen kelas, assessment, pendekatan, dan lain sebagainya. Dan saat ini juga, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu. Nah, saat ini saya juga membuat konten seputar teknologi pendidikan di Instagram ya. Nah, dan 27 Mei lalu itu kemarin saya baru ngumpulin tesis.
Ya, jadi saya sekarang sedang menyelesaikan S2 juga. Bahasnya tesisnya tentang kinerja dan variabel X-nya tentang leadership, begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau yang masih belum ada yang follow, silahkan follow ya. Di sini saya membuat konten seputar teknologi pendidikan gitu ya, yang tujuannya untuk mengembangkan profesionalitas guru. Nah, Bapak Ibu, saya juga meminta tolong untuk kita sama-sama untuk mempopulerkan begitu ya kegiatan ini. Bapak Ibu bisa mengucapkan terima kasih dengan bantu promosi kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu bisa foto slide penjelasan yang sekiranya menarik buat Bapak Ibu ya. Bisa unggah di story Instagram, tag @ryan.oktapratama dan @yosefin_velani. Nanti 5 story yang beruntung akan dapat e-wallet 25.000 begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini learning objectives kita hari ini ya. Ada 4 ya. Yang pertama, kita akan melihat komponen-komponen dalam modul ajar ya, sesuai dengan ekspektasi yang ada dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah mengetahui daftar AI prompts. Bagaimana kita bisa melibatkan AI untuk membuat modul ajar ini, begitu ya. Yang ketiga, kita melihat daftar sumber-sumber pendukung, baik itu aplikasi, websites, dan sumber-sumber internet lainnya yang bisa mempercepat kita dalam membuat modul ajar. Dan yang terakhir ya, nanti peserta secara asinkronus atau secara mandiri bisa menyusun modul ajar sederhana dengan memanfaatkan template. Jadi saya sudah buatkan template yang sudah disediakan, dan ini saya sudah usahakan ini bisa mudah digunakan. Saya juga sudah survei ke beberapa orang, dikatakan bahwa template yang saya buat ini lebih mudah dari yang dibuat oleh sekolah mereka, begitu. Nah, Bapak Ibu, jadi saya mau tahu dulu nih kira-kira dari sisi Bapak Ibu ya, sebagai pendidik di seluruh Indonesia, ya, kira-kira apa sih 1-2 kata yang muncul di pikiran Bapak Ibu saat mendengar istilah modul ajar? Nah, Bapak Ibu bisa scan QR code berikut ya, atau bisa juga klik link berikut ya. Nah, saya akan berikan linknya di kolom komentar. Sebentar, Bapak Ibu. Sistemnya sudah. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu ya. Oh, jangan di kolom komentar ya. Bapak Ibu silahkan klik link yang ada di kolom komentar, lalu berbaginya di situ ya, via mentimeter.com. Ya, bisa berbagi di situ ya Bapak Ibu ya. Apa sih kira-kira 1-2 kata yang muncul di pikiran Bapak Ibu saat mendengar istilah modul ajar? Nah, penasaran nggak nih kira-kira apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu di seluruh Indonesia tentang modul ajar? Saya akan bagikan ya apa yang ada di yang jawaban-jawaban sudah masuk. Oke. Nah, ini sudah masuk jawabannya. Share screen. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya menggunakan aplikasi Mentimeter ya, aplikasi yang kayaknya banyak kita gunakan saat pandemi lalu, begitu ya. Dan ini seringkali saya pakai di awal untuk ya survei-survei sederhana. Bapak Ibu kalau belum pernah pakai bisa pakai Mentimeter ya. Dan ini salah satu yang bisa digunakan untuk survei sederhana. Nah, so far kalau Bapak Ibu lihat di pojok kanan bawah ada angka 172, 174, 175 dan terus meningkat. Ini adalah jumlah jawaban yang masuk. Artinya sudah ada 170-an peserta yang sudah berikan jawaban. Nah, di sini kita lihat ya banyak sekali jawabannya, tetapi ada kata yang kecil, ada kata yang besar. Kata yang besar ini artinya banyak orang menjawab hal yang sama. Sebagai contoh yang paling besar adalah betul ya, rencana pembelajaran. Artinya banyak sekali dari Bapak Ibu yang menjawab modul ajar itu yang muncul di otak saya pertama kali adalah rencana pembelajaran. Yang kedua yang besar adalah bahan ajar. Dan yang ketiga RPP. Nah, kalau kita lihat yang kecil-kecil ya, nah ini artinya mungkin 1 orang, 2 orang yang jawab. Coba kita lihat dari sebelah kiri.
Wah, ada yang bilang strategi layanan. Wah, saya kurang tahu tuh apa tuh strategi layanan ya. Layanan. Kalau layanan kan bahasa Inggrisnya service ya, gitu. Kemudian ada juga yang bilang LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ada juga yang bilang pegangan siswa. Nah, coba kita lihat ke atas. Lelah, rumit pembuatannya. Rumit, pusing, ribet bikinnya. Waduh. Coba kita lihat nanti ya setelah saya sudah kasih tahu flow-nya gimana, apakah masih tetap susah? Dan saya sudah kasih template-nya, apakah tetap susah gitu ya. Nah, sistematis, senjata sebelum proses KBM. Coba lihat sebelah kanan. CP, TP, ATP, waduh. Pasti yang kurikulum Merdeka udah ini ya, udah ketemu nih CP, TP, ATP ya. RPP yang di-upgrade. Waduh, apa tuh Pak bedanya Pak RPP sama modul ajar gitu ya. Oke, kita lihat yang ke bawah. Skenario mengajar, kerangka, kata lain dari RPP. Oh, berarti sama ya. Rancangan ajar, RPP dalam kurikulum Merdeka, desain. Waduh, ada yang jawab desain pembelajaran ya. Jarang-jarang loh ada orang jawab desain pembelajaran. Something new. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya untuk jawabannya ya. Nah, terima kasih sudah berpartisipasi. Kita akan lanjut lagi ke PowerPoint. Nah, share screen, preview, ini dia. Oke, Bapak Ibu, saya akan lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh modul ajar yang saya sudah buat ya. Ini tampilannya ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini judulnya apa, kelas berapa, bagian 1 ya. Bagian 1 komponen umum, bagian 2 komponen inti, dan selanjutnya. Nah, ini nanti kita akan lihat secara lebih detail nanti ya. Nah, ini adalah yang sudah saya buat template-nya, dan ini ada flow-flow-nya. Ini gimana sih Pak Rian detailnya? Nah, ini mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ekspektasi yang diberikan pemerintah sederhananya itu ada 3. Oke? Ada yang namanya komponen umum, yang kedua komponen inti, dan ketiga itu lampiran. Nah, saya sudah mengamati ya kalau Bapak Ibu pernah visit ya website dari pemerintah itu namanya ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/berbagi-RPP. Itu saya sudah lihat beberapa RPP yang dibuat oleh guru. Nah, yang saya amati satu kesamaan yang sering terjadi adalah terlalu banyak fokus di bagian komponen umum sama komponen inti. Akibatnya adalah RPP tersebut tidak akan bermanfaat bagi orang lain, dan mungkin juga tidak terlalu bermanfaat juga bagi gurunya. Nah, biasanya ini terjadi karena RPP tersebut hanya diperuntukkan untuk dikumpul kepada kepala sekolah, tetapi tidak memiliki nilai praktis atau fungsi yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi hanya untuk keperluan administratif. Nah, tetapi Bapak Ibu ya, yang saya mau ajak Bapak Ibu adalah komponen umum dan komponen inti kita bisa manfaatkan AI. Sehingga Bapak Ibu, waktu dan tenaga Bapak Ibu bisa difokuskan di mana? Di nomor 3. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya yang paling banyak Bapak Ibu gunakan itu adalah di lampiran. Komponen inti memang akan digunakan, tetapi yang lebih banyak Bapak Ibu gunakan sehari-hari adalah bagian lampiran. Oke? Oleh sebab itu, ini 1 dan 2 itu bisa dibantu AI, sehingga Bapak Ibu bisa lebih banyak waktu meluangkan untuk lampiran. Dan ini juga sebenarnya tidak sendiri Bapak Ibu. Banyak sekali website yang membantu kita membuat lampiran itu lebih bagus. Ya. Jadi kita tidak, Bapak Ibu biasanya mungkin membuat LKPD menggunakan Microsoft Word, betul ya? Atau Microsoft PowerPoint. Atau mungkin ada yang lebih modern dikit nih pakai Canva. Nah, jadi Bapak Ibu jangan pusing-pusing pakai Microsoft Word atau PowerPoint ya, kadang itu membuat kita pusing banget. Ada nanti untuk membuat LKPD itu yang membuatnya itu lebih mudah sehingga kita tidak perlu pusing formatting gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama Bapak Ibu, yaitu komponen umum ya.
Sebentar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, di bagian komponen umumnya adalah komponen yang pertama. Jadi di sini ada tentang penyusun, tentang sekolah, dan tentang target peserta didik, model pembelajaran, dan profil pelajar Pancasilanya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, penyusunnya misalkan di sini ada nama kita, asal sekolah kita, profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan, sama modelnya. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini memang berkaitan erat dengan modelnya ya. Misalkan di sini kayak saya tuliskan pembelajaran berbasis proyek, karena pembelajaran berbasis proyek itu dia dalam kelompok, begitu ya. Itu sebabnya saya tulis bergotong royong. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek itu tidak hanya dalam kelompok. Kan di dalam kelompok ada tugasnya masing-masing ya, sehingga harus mandiri. Jadi kalau kita kerja kelompok nih, sudah dibagi tugas ya, kita nggak ngerjain gitu ya, pasti yang lain pada protes ya. Wah parah nih orang, sudah dikasih juga nggak tanggung jawab. Nah pasti gitu, makanya perlu dilatih juga kemandirian. Nah, jadi tidak asal-asal gitu ya. Lalu Pak Rian, ini pembelajaran berbasis proyek dari mana ya? Nah ini kita bisa tanyakan sama AI, atau kalau Bapak Ibu memiliki pengetahuan atau sudah tahu gitu ya model apa yang ingin dijalankan juga boleh gitu. Nah, sebagai contoh begitu ya, nggak bisa selanjutnya. Nah, model pembelajaran itu ada banyak, Bapak Ibu. Misalkan ini saya sudah tuliskan model-model yang saya ketahui begitu ya. Misalkan ada yang namanya model pembelajaran yang konvensional ya atau tradisional ya, yang itu yang kurang berorientasi pada murid, artinya murid pasif menerima informasi. Ada juga yang lebih modern, berbasis proyek. Proyek itu digunakan sebagai medium, ya, sebagai perantara pengetahuan. Jadi saat guru mentransfer pengetahuan melewati namanya sebuah proyek. Tidak hanya proyek, ada juga melewati sebuah masalah, begitu ya. Kemudian ada juga model yang populer di mata pelajaran IPA, ya, sosial juga bisa. Itu adalah inquiry ya, di mana pertanyaan yang sebagian besar adalah mediumnya ya. Ada juga yang eksperimen ya. Ada juga yang berbasis permainan. Kalau Bapak Ibu mengajar kelas 1, kelas 2 atau TK biasanya berbasis permainan ya. Entah itu menggunakan kurikulum IB International Baccalaureate atau Montessori ya. Nah, itu yang populer digunakan di kelas kecil, biasanya menggunakan play-based learning atau berbasis permainan. Atau juga investigasi ya, kooperatif, kolaboratif, berbasis konsep, dan pembelajaran aktif, dan lain-lain. Banyak banget ya, gitu. Ini sebenarnya mungkin satu model bisa satu buku, Bapak Ibu. Ya, tapi sebenarnya ini kita bisa tanyakan kepada AI, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah tahu profil pelajar Pancasila ya, artinya profil murid yang kita harapkan bisa berkembang melalui pembelajaran kita itu apa aja sih gitu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Totalnya ada 6. Mungkin di dalam satu bab, satu unit itu bisa pilih 1 atau 2 ya. Menurut saya sudah oke ya, supaya bisa fokus dikembangkannya begitu ya. Dan unit lain selanjutnya bisa ganti lagi gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah selesai di bagian 1 tadi ya, komponen umum. Nah, bagian kedua itu adalah komponen inti. Nah, ini sudah sedikit-sedikit mulai menyentuh hal-hal praktis dalam pembelajaran kita. Nah, komponen inti ini, nah sebagai reminder ya Bapak Ibu ya, komponen umum tadi ada 5, penyusunnya siapa, tentang sekolah, target peserta didiknya ya, modelnya, sama profil pelajar Pancasila. 5 ya Bapak Ibu ya, ingat kalau model ini masuk ke komponen umumnya. Kemudian selanjutnya komponen inti itu ada 3 ya, tujuan, asesmen sumatif, sama pengalaman pembelajaran ya. Ini 3 kok bisa sih Pak Rian 3 gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan yang lain bisa lebih banyak.
Kenapa ini 3? Saya sederhanakan pakai backward design model ya. Backward design model itu ada 3 tahap. Kalau Bapak Ibu pernah belajar ya, yang mungkin guru penggerak pasti tahu semua backward design model ya, yang dicetuskan oleh Carroll N. Tomlinson dan J. McTighe gitu ya, dalam bukunya yang berjudul Understanding by Design gitu ya. Tujuan, asesmen sumatif, sama pengalaman. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, tujuannya ini Bapak Ibu saya pecah lagi jadi 2, ada 3 ya. Ada capaian pemahaman, pemahaman bermakna, sama pertanyaan pemantik, begitu ya. Nah, capaian pemahaman ini sebenarnya kita tinggal copy paste dari yang ada dari pemerintah. Contohnya di sini saya sudah nanti di template saya sudah berikan, Bapak Ibu tenang saja. Referensi ini ya. Ini ada di template yang saya berikan. Nah, ini contoh pemahaman bermaknanya. Contoh pertanyaan pemantiknya, begitu ya. By the way, pemahaman bermakna sama pertanyaan pemantik ini, Bapak Ibu, ini sangat diadaptasi dari pembelajaran dari kurikulum internasional ya, salah satu kurikulum internasional. Kalau kita bahas khusus ya tentang pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik, ini mungkin bisa seharian, begitu ya. Karena ini sebenarnya konsepnya itu sangat bertumpuk-tumpuk, sehingga dapat pemahaman bermakna ini dari mana sih, gitu. Cuman saya nggak akan menyentuh itu ya, karena ini pembahasannya bisa seharian penuh. Nah, jadi komponen inti ada tujuan ini ada 3, kemudian asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini jenisnya dikerjakannya secara berkelompok atau individu, estimasi durasi ya, bentuknya, instrumennya, deskripsinya. Nah, Bapak Ibu, dari bentuk, instrumen, sampai deskripsi, ini saya dibantu oleh AI. Yang tujuan tadi, saya lupa bilang nih, pemahaman bermakna juga dibantu oleh AI, pertanyaan pemantik juga dibantu oleh AI. Tentunya tidak langsung copy-paste, ya, perlu diedit. Oke. Demikian juga, bentuknya juga tidak langsung di copy-paste, perlu diedit. Perlu dipilih mana yang bagus. Kalau kita langsung copy paste, itu artinya kita didikte oleh teknologi. Ingatlah Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu sebagai guru itu jauh lebih tinggi daripada teknologi. Oke? Jadi perlu diedit-edit ya. Jangan langsung di copy paste gitu ya. Nah, kita lihat lebih detail ya Bapak Ibu ya. Waduh, ini sudah mulai siap-siap ya Bapak Ibu ya. Siapkan fokus ya. Oke, tujuan pelajaran. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Tujuan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, tentunya kita tahu ya CP, TP, ATP begitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa disederhanakan dengan menjadi CP, capaian pemahaman. Tentunya Bapak Ibu tahunya CP capaian pembelajaran, begitu ya. Tetapi pemerintah sudah menyiapkan capaian pemahaman, begitu ya. Nah, ini sebenarnya yang ada 4 ini capaian pemahamannya dari pemerintah berbentuk satu paragraf, tapi saya pecah jadi 4, begitu ya. Jadi dari yang ekspektasi pemerintah sebenarnya itu bisa jadi 4 gitu. Nah, oke, catatan, setiap sekolah memiliki kebijakannya masing-masing terkait penentuan tujuan pembelajaran, begitu ya. Nah, capaian pembelajaran dari pemerintah dan pemecahan capaian pemahaman spesifik. Ini adalah referensinya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ke sini ya, coba akan kita lihat ya, website ini bagaimana sih kalau dari pemerintah ya, supaya bisa mengerti nanti ya saat membuat tugasnya itu bagaimana. Share screen, Google Chrome. Nah, oke, Bu Tessa, layar saya sudah kelihatan ya. Sudah, Pak, sudah. Oke, thank you, Bu. Di sini kita bisa pilih untuk CP dan ETP ya, jenjangnya. Misalkan kita pilih SD ya. Saya dulu ngajarnya matematika misalkan ya. Kita pilih matematika, contoh ya. Kita lihat CP dan ATP. Nah, misalkan saya ngajar kelas 6, fase C. Berarti fase C ya. Oke, ini adalah capaian umumnya, begitu ya. Ada capaian umum, capaian per elemen. Dan ini ada contoh ATP-nya, ya.
Coba kalau kita lihat dari pemerintah ya. Nah, ini adalah contohnya yang dari pemerintah begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, capaian pembelajarannya ini dari sini ya. Nah, ini capaian pembelajaran fasenya, kemudian dipecah jadi ini. Oke. Nah, ini dipecah, 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 dipecah. Nah, ini dari mana sih sebenarnya ya? Dari sini. Oke. Nah, ini capaian umumnya begitu. Misalkan ya, saya akan mengajarkan materinya tentang pengukuran. Nah, ini adalah capaian per elemennya begitu ya. Nanti kita perlu tentukan lagi topiknya tentang apa. Misalkan dalam yang saya sudah buat ya. Ini adalah contoh yang saya sudah buat. Oke. Nah, ini mata pelajaran, pembelajaran berbasis proyek, ini modul ajarnya, ini judulnya. Nah, ini adalah capaian pemahamannya ya. Ini capaian pemahamannya. Kalau kita klik referensi dari pemerintah, nah ini dia. Nah, saya ambilnya dari ini ya Bapak Ibu ya, capaian per elemennya. Begitu. Jadi misalkan yang ini kita copy, lalu nanti dipecah. Begitu, jadi ada berapa. Kalau ini sudah ada contoh ATP-nya ya. Kalau sebelumnya belum ada. Oke. Good lah kalau sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti bisa diambil ya. Nah, ini kan beda-beda begitu ya. Jadi yang ambil dari elemennya begitu ya. Bisa ambil dari elemen, bisa ambil dari umum ya. Jadi ini saya juga kurang tahu ya kenapa pemerintah buatnya begini ya. Yang umum sama elemennya beda-beda ya. Nah, misalkan nih, ini kalau yang elemennya dia sedikit begitu ya. Ada yang sedikit, ada yang banyak begitu ya. Nah, bedanya adalah capaian umum ini dia sudah dia umum sekali. Artinya belum dipecah per elemen. Nah, sederhananya Bapak Ibu bisa ambil yang dari capaian per elemen. Oke. Ini kalau matematika ya, ambil dari capaian per elemen. Kalau misalkan yang IPAS juga bisa ambil dari yang per elemen. Begitu ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya bisa sih Bapak Ibu lihat ya. Cuman kalau pusing, kalau Bapak Ibu lihatnya pusing, langsung aja ambil. Misalkan materinya tentang apa, KPK FPB. Nah, di copy gitu ya. Oke Bapak Ibu. Intinya nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh yang saya buat. Nah, simple ya, jadinya cuman segini. Ya. Kita akan lanjut Bapak Ibu ke dalam PowerPoint. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau tujuannya sudah beres ya, capaian pemahamannya yang bisa diambil dari capaian pemahaman umum atau per elemen, oke ya. Selanjutnya kita ke assessment. Nah, assessment ini di dalam template-nya saya memang memberikan hanya assessment sumatif karena assessment formatif itu turunan dari sumatif begitu ya. Jadi yang memang sangat mempengaruhi nilai murid adalah asesmen sumatif. Kebijakan sekolah berbeda-beda. Ada sekolah yang mengatakan asesmen formatif itu mempengaruhi nilai murid, ada yang mengatakan bahwa hanya sumatif. Oke. Nah, tapi sebagian buku dari asesmen saya baca memang yang mempengaruhi nilai murid itu adalah sumatif. Misalkan dari buku yang ditulis oleh James Popham yang berjudul Classroom Assessment. Oke. Nah, di sini asesmen sumatifnya Bapak Ibu bisa pilih ya, dia autentik atau non-autentik. Oke. Udah tahu belum perbedaannya autentik sama non-autentik ya? Kalau belum, Bapak Ibu bisa lihat post Instagram saya, sudah lengkap di situ bedanya autentik sama non-autentik ya. Nah, autentik itu contohnya pembelajaran berbasis proyek. Kenapa autentik? Karena jawaban murid pasti beda-beda. Kalau non-autentik, contohnya pilihan ganda, isian, yang jawaban murid pasti akan sama, begitu. Nah, itu non-autentik.
Dikerjakannya secara berkelompok, estimasi durasi 11 minggu, bentuknya misalkan pembuatan video dokumenter. Nah, ini sudah ada prompt-nya nanti untuk AI ya, kita akan lihat. Instrumennya 1, 2, 3 ya, ada rubrik, checklist, evaluasi visual, dan juga ada deskripsinya. Ini semua dari AI ya. Tentunya saya edit dulu. Nah, ini misalkan ya, tadi ya, tentukan otentik versus non-otentik, individual atau berkelompok, estimasi durasi ini Bapak Ibu perlu perkiraan ya, estimation ya. Sebagai guru kita perlu memiliki keterampilan dalam memperkirakan. Oh, kira-kira ini dalam berapa minggu gitu ya. Jadi lihat kalender akademik Bapak Ibu, berapa sih waktu yang diberikan oleh kepala kurikulum di sekolah, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah dalam mengerjakan bab itu begitu ya. Instrumennya sama gambaran umumnya gitu ya. Gambaran umum ini supaya saat orang lain baca mereka ngerti, oh asesmen sumatifnya begini ya gitu. Nah, tadi saya bilang Bapak Ibu formatif itu adalah turunan dari sumatif. Artinya bentuk dari formatif itu akan dipengaruhi oleh sumatif gitu ya. Nah, dalam formatif ini Bapak Ibu ada tiga cara memandang asesmen formatif ya. Tujuan formatif, kalau Bapak Ibu masih belum tahu, saya mengingatkan asesmen formatif itu tujuannya adalah untuk memperbaiki, oke, memperbaiki hasil belajar murid, oke, bukan mencari nilainya sebenarnya ya. Nilai itu adalah salah satu cara supaya meningkatkan hasil belajar murid. Tapi tidak selalu lewat nilai. Bisa saja melalui verbal feedback. Melalui perkataan bisa. Bahkan melalui benar salah atau thumbs up atau tidak, ngerti atau tidak, exit ticket, banyak ya caranya. Itu bisa. Polling juga bisa. Oke, tujuannya bukan cari nilai, yang utamanya itu bukan cari nilai, karena cari nilai itu utamanya dari sumatif, tapi formatif ini untuk memperbaiki, begitu ya. Karena kita ingin murid itu mencapai hasil belajar yang maksimal. Mentalnya kita itu yang utamanya adalah murid maksimal, bukan murid capai KKM. Murid yang penting capai KKM itu kalau kita sudah coba berbagai cara, oh ya sudah kemampuannya sepertinya cuma segitu, ya itu boleh, begitu ya. Karena kita sudah melakukan berbagai cara. Draft. Cara menggunakan formatif itu pertama sebagai draft. Misalkan Bapak Ibu membuat, misalkan murid membuat video presentasi misalkan, atau video dokumenter. Tentunya ada skrip ya. Nah, skrip itu kita bisa buat sebagai formatifnya. Jadi mereka perlu membuat draftnya, misalkan oke, anak-anak paragraf 1-nya dulu ya, kemudian setelah paragraf 1 beres, paragraf 2 lagi ya. Nah, itu kita bisa lihat sebagai draft, dicicil secara sedikit-sedikit. Yang ini biasanya digunakan di Autentik ya. Kedua adalah mirroring. Mirroring itu adalah cerminan. Misalkan Bapak Ibu mengajarkan materi tentang matematika, begitu ya, tentang pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya. Saat ujian, karena non-autentik ya Bapak Ibu ya, non-autentik ini yang jawaban murid pasti sama. Saat ujian keluar 4 jenis, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Maka di dalam formatif harus ada 4 juga. Oke, karena itu adalah cerminan. Jangan sampai ujiannya 4, tapi yang diformatifkan hanya 2. That's not fair. Begitu ya. Karena bisa dipandang formatif itu sebagai cerminan. Oke. Kemudian ada juga bagian checkpoint. Oke ya, checkpoint ini artinya sama seperti mencicil tadi. Begitu ya. Misalkan ada 4, 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, baru 4. Jadi cicil satu persatu. Kalau yang nomor 2 tadi, kalau ujiannya 4, formatifnya 4 juga. Begitu. Tapi kalau yang di dalam checkpoint ini bisa satu persatu. Tapi
dari 1 ke 2 ke 3 ke 4. Jangan dari 1 ke 2 langsung ujian 1 2 3 4. Nah, itu nggak boleh. Oke. Semoga di sini dapat gambarannya Bapak Ibu ya, formatifnya gitu. Jadi untuk formatif bisa lebih fleksibel ya. Mana yang kira-kira tidak membebani Bapak Ibu yang bisa dilakukan dengan realistis. Saya sih biasanya kalau draft pakai verbal sih kebanyakan, tapi anak-anak sudah tahu rubriknya apa. Kemudian pengalaman pembelajaran Bapak Ibu, ini di bagian 2C kalau dalam template ya. Nah, ini harus lebih cepat nih kayaknya. Menggunakan tahapan pembelajaran Ganye. Nah, mungkin tidak banyak dari kita yang tidak familiar sama Ganye ya. Ganye ini namanya Robert Ganye ya. Dia mencetuskan 9 tahap pembelajaran. Oke. Awalnya digunakan dalam militer, berhasil, dalam kedokteran, berhasil, dalam pendidikan, berhasil. Ya. Nah, 9 tahap. Kalau dari yang saya amati sejauh ini yang paling banyak tahapnya Ganye gitu ya. Jadi saya bisa menganggapnya itu sebagai yang paling komprehensif karena lebih banyak. Kalau inquiry hanya 6, backward design 3, kalau yang lainnya ADI ada 5, yang lainnya juga ada 4 gitu ya. Tapi yang 9 hanya Ganye. Jadi kita berikan gambaran besar aja Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu dulu RPP kan misalkan pertemuan 1 ngapain dulu, 10 menit pertama ngapain, 15 menit selanjutnya ngapain, 20 menit selanjutnya ngapain. Kalau menurut saya sih itu akan membuat Bapak Ibu lembur. Jadi kalau Ganye enak, tahap 1 kira-kira misalkan nih, tahap 1 oke, menggunakan video pendek sama melakukan percakapan atau diskusi. Sudah, gitu aja. Kenapa? Karena tujuannya udah jelas. Pokoknya di sini apapun metodenya yang saya pakai, ini tujuannya untuk murid interest. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat tuh di MIT ya, MIT itu di universitas ada, saya baru lihat kursus tentang blockchain ya, blockchain technology and money. Jadi menarik banget menurut saya, dosennya dia di tahap 1 ini, di introduction-nya, dia bahas cerita tentang blockchain, tentang awal mula internet. Problemnya bahwa dulu itu internet tidak bisa memindahkan uang. Lalu dia ceritakan juga fakta menarik penjualan online pertama dari Pizza Hut. Baru nanti dibilang ada urgensi adanya blockchain, bahwa pengiriman uang tanpa ada third party. Nah, menurut saya itu menarik ya, karena tujuannya menarik perhatian. Gambarannya kalau dosen tersebut menggunakan storytelling. Ini saya dapat dari mana? Nah, ini juga dibantu sama ChatGPT ya, AI. Jadi fokus pada tentukan aja strateginya apa. Tahap 1 strateginya apa, metodenya apa. Menggunakan video pendek, percakapan, apalagi video dokumenter, brainstorming, interview, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini ya yang saya bilang Ganye, bukunya tahun 1970, tapi masih relevan sampai sekarang. Nama bukunya The Conditions of Learning, New York, diterbitkan di New York oleh penerbit Holt, Reinhardt, and Winston. Nah, ini bukunya. Nah, ini Bapak Ibu bahasa dari Robert Ganye ya, ini agak kurang modern. Ensuring, apa ini? Ensuring retention. Nomor 8, making provisions. Ini nomor apa nih? Nomor 3, recall of relevant prerequisite apa itu? Jadi ini bahasa Inggrisnya saya bantu terjemahkan ke Indonesia. Dan ini nanti materinya akan ada Bapak Ibu dapatkan ya. Saya akan kirimkan semua ke Bapak Ibu. Ini yang selalu saya pakai Bapak Ibu. Saya webinar ini pakai ini. Kalau Bapak Ibu ingat tadi di awal saya ngapain? Di awal saya minta Bapak Ibu untuk share di kolom komentar. Bener ya? Kemudian baru saya kasih tahu tujuannya apa. Setelah saya kasih tujuan, ingat nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ngapain? Bapak Ibu ngisi Mentimeter, ya. Karena saya mau tahu nih, sebelumnya itu yang Bapak Ibu ketahui itu apa, ya. Supaya Bapak Ibu ingat, oh modul ajar ini nanti dia berkaitan sama RPP.
Baru deh setelah itu saya hantam materinya. Saya langsung masuk ke modul ajar dan lain-lain gitu. Nanti kita lihat akan ada memberikan bimbingan belajar, umpan balik, mempraktikkan pengetahuan. Tapi dalam webinar ini saya cuma sampai 5 nih. Karena nomor 6, 7, 8, 9 ini membutuhkan waktu yang banyak. Begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu menerapkan ini, wah pembelajaran Bapak Ibu sangat komprehensif. Saya kalau pelatihan selalu pakai ini, bahkan di kelas pun saya pakai ini. Teman satu, saya dulu ngajar kelas 6, teman satu paralel gitu ya, ngajar kelas 6 juga, waktu saya kasih tahu pakai ini, wah lebih enak ya Pak Rian, lebih cepat. Jadi kami cuman ngerencanain satu bab itu cuman 1 jam, udah jelas semua. Berapa minggu, setiap minggunya ngapain, asesmennya ngapain, dan seterusnya. Tujuannya apa, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, baru kita masuk ke bagian terakhir ya, lampiran. Sebelum nanti kita masuk ke bagian AI, oke? Lampiran. Lampiran ini Bapak Ibu bisa masukkan rubrik penilaian, LKPD, worksheet ya, slide presentasi, aktivitas digital, sama bahan pendukung lainnya. Oke, Bapak Ibu, sebagai reminder ya, bisa mengucapkan terima kasih dengan bantu promosi kegiatan ini, bisa foto slide penjelasan yang menarik, unggah di story Instagram, jangan lupa tag @RyanOctopratama, 5 story yang beruntung akan dapat e-wallet 25.000. Oke Bapak Ibu, nah supaya seru ya, kita mau main dulu. Everyone loves game, oke ya. Nah, kita akan main quizzes. Tadi linknya mana ya? Nah ini dia. Saya akan ini dulu Bu, Bapak Ibu ya. Kita akan ke quizzes. Nah, saya udah buka ini. Share screen, desktop. Oke. Nah, kita akan start live quiz ya. Instructor paste. Kemudian ini continue. Cuman 6 pertanyaan Bapak Ibu ya. Cuman 6 pertanyaan. Nanti 3 nilai tertinggi akan dapat reward wallet dari saya ya. Jadi Bapak Ibu ya 3 nilai tertinggi nih, posisi tertinggi nanti akan dapat reward wallet ya. Nah, Bapak Ibu silahkan ke joinmyquiz.com, enter game code-nya 282752. Wah, sudah ada yang masuk nih. Atau saya kasih linknya ya supaya cepat. Nih di kolom komentar. Di kolom komentar. Ini langsung aja klik link yang di kolom komentar Bapak Ibu. Di kolom komentar sudah ada linknya, langsung diklik langsung masuk tuh. Ayo. Saya tunggu ya. 1 menit. Buruan ya, 1 menit supaya nggak kelamaan. Mana ya? Ini saya. Oh, nih. Oke, 1 menit Bapak Ibu ya, cepet buruan, ayo. Atau 30 detik deh, kelamaan 1 menit, 30 detik. Waduh, banyak banget nih. Main kuisis 200 orang, pernah nggak Bapak Ibu? Kalau di batch 1 kemarin 400 orang main kuisisnya. Coba kita lihat nih lebih banyak nggak? Oke, 10 detik lagi, ayo join yuk, 10 detik lagi. Ini supaya jiwa-jiwa kompetitifnya keluar semua nih. Karena manusia pasti ada jiwa kompetitifnya ya. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya, siap-siap. Sebentar, saya share screen-nya supaya enak. Saya pilih yang desktop, share sound, udah oke. Nah, ini saya pindahkan ke sini supaya besar. Nah, ini begini. Ini begini. Kita start ya. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Wah, mudah nih. 3 komponen esensial modul ajar. Waduh. Ini kayaknya yang jaringannya cepet yang menang nih. Wah, banyak
banyak juga ya yang jawab ya. 20-an orang nih belum jawab nih. Kayaknya jaringan deh yang belum jawab. Oke, Bu Diah memimpin, Bu Nuri dan Pak Agil. Oke, 221 orang benar, 16 orang kepleset, 25 juga, 14 juga nih kepleset nih kayaknya nih ya. Salah pencet kayaknya. Oke, Bapak Ibu, next question ya. Saya lupa ini tadi, lupa review ya. Pengalaman pembelajaran termasuk dalam apa ya? Waduh, cepet banget nih jawabnya nih. Ini jiwa kompetitif buruk keluar semua nih. 10 detik lagi. Ayo nih, masih ada 20 orang yang belum jawab. Mana nih 20 orangnya? Nah, time's up ya. Kita lihat siapa yang memimpin ya. Oke, Bu Diah disalib oleh Bu Nuri ya. Wah, 194 orang benar ya. Ini 91 orang kepleset nih. Oke ya, next question. Nanti aja deh reviewnya di terakhir ya. Next question. Nah, profil pelajar Pancasila nih keterlaluan nih kalau salah ya. Saya udah ulang-ulang loh tadi. Coba. Ayo, 50 orang lagi. 10 detik lagi, Bapak Ibu. Ayo. Ya, time's up. Masih ada 20 orang yang belum jawab. Problem jaringan kayaknya. Nah, waduh, Pak Nuri, Bu Nuri, Pak Samudra, Bu Melisa memimpin ya. Wah, 219 orang bener nih. 959 nih kayaknya salah tekan tadi. Ada pesan kepala sekolah masuk kayaknya, jadi salah pencet. Next question ya. Ayo, pertanyaan keempat. Ayo, apa yang masuk komponen lampiran? Nah, apa aja tadi ya? Tadi cuma cepet. Ya, 15 detik lagi, Bapak Ibu. Ayo, ada 60 orang lagi yang belum jawab. Enggak deh, 40 orang. Ayo, 5 detik lagi. Pencet. Ya, wah, mantap. Time's up. Nanti kita lihat jawabannya ya di akhir ya. Wah, Bu Widya langsung ke nomor 2. Ya, 220 orang benar. Ini yang lainnya kayaknya tadi dapat pesan dari orang tua nih. Sampai salah pencet kayaknya. Next question. Pertanyaan 5. Ya, termasuk komponen inti. Wah, kecuali Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah baca ya. Kecuali loh. Wah, ketahuan. Participants view. Oke. Wah, ini banyak yang bisa nih. Banyak, bagus nih. 20-an orang yang belum jawab. Oke. Time's up. Kita lihat nih berapa orang yang benar ya. Aduh, Pak Nuri deket sama Bu Nurulita. Wah, banyak yang salah nih. Ya, komponen inti. Atau saya yang salah ya? Coba nanti deh saya cek. Next question ya Bapak Ibu ya, soal terakhir ya. Nah, ini waktunya 3 menit Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa gambar yang bagus-bagus aja. Gambarnya yang bagus ya. 3 menit soalnya. Ini sudah ada nih. Coba saya lihat nih gambar apa ya. Yang sudah-sudah nih. Waduh. Gambar apa nih? Nggak bisa dilihat ya. View all. Wah, kok gambar 3 strip sih?
Oh, gambar love nih. Ini gambar apa? Love juga. Checklist. Star. Apa nih? A. Love. Wah, gambar yang bagus sedikit dong, Bapak Ibu. Wah, ini gambar senyum nih kayaknya. Star. Oke, mantap. Dari lidahnya menjulur nih. 2 menit lagi ya. Oke, star. Apa ini? Ini kayaknya dapat badai nih. Dia kayaknya karena koreksiannya belum selesai nih kayaknya. Nah, ada yang senyum ya. Coba ada yang bagus dikit nggak? Oke, apa nih? Gambar kupu-kupu ya. Gambar bunga. Weh, ChatGPT. Matahari. Wah, waktu ya. View. Wah, ini ide kayaknya lampu ya. Awan nih, kayaknya hujan ya. Hujan badai kayaknya nih. Dia lagi di tempatnya. Checklist. Weh, lampu nih ideas ya. Atau belum bayar listrik. Garis. Bunga. Keren. Terima kasih loh. Ini dapat 0 nih. Waduh. Pak Henry apa nih? Top. Oke, 30 detik lagi Bapak Ibu. Ayo. Oh, yang bawah-bawah nih harusnya yang bagus-bagus ya. Karena kan lama mereka. Weh, good katanya. Oh, star. Ini apa nih? Jam ya? Saya kira pembalap MotoGP loh. Helmnya, bukan ya? Lampu. Aha. Wah, sudah ada warna-warna nih di bawah ya. Coba saya lihat yang bawah lagi. Wah, oke. Ya, time's up, Pak Ibu ya. 50 orang kasihkan gambar nih, belum submit. Manfaat banget ilmunya. Oke. Oke, kita lihat ya. Wah, ini sekilas ya. Wah, go Kurmer pasti bisa terang. Woi, mantap. Nah, ini umum inti lampiran modul. Oke. Sip, kita terima kasih ya sudah nih gambarnya bagus-bagus lah ya. Cuman harus masuk ikut seni visual nih kayaknya guru-guru ya. Soalnya dulu waktu kecil gambarnya gunung terus kayaknya. Coba kita lihat siapa pemenangnya ya. 3 teratas. Wah. Oke. Ibu Nuri, Bu Nurulita sama Pak Gabriel. Saya nggak tahu nih, Ibu Nuri atau Pak Nuri, saya nggak ngerti. Tapi ini Bapak Ibu, berarti ada 40% ya. Nah, coba kita lihat ya. Waduh, dari berapa nih? Dari berapa ratus peserta nih? Dari yang berapa ratus peserta, yang benar semua 5 orang. Oke ya. Nah, nanti Ibu Nuri atau Pak Nuri, Bu Nurulita dan Pak Gabriel bisa DM ke saya ya. Screenshot, layarnya di screenshot, oke? Pak, saya menang, e-walletnya dong, gitu, oke? Questions-nya yang banyak salah nomor berapa sih? Nah, nomor 1, nah, jadi Bapak Ibu kalau pakai Quizzes, jangan lupa di-review ya. Tidak hanya untuk have fun aja. Nah, ini nomor 1 cukup bagus sih ya. Ini warna hijau, berarti ya cukup banyak lah yang menjawab benar. Ini jawabannya apa? Nah, ini yang jawabannya adalah ini ya, penjelasan detail tiap pertemuan. Selanjutnya, question nomor 2, pengalaman pembelajaran termasuk dalam komponen inti ya, betul. Profil pelajar Pancasila, betul, komponen umum ya. Berikut ini yang termasuk dalam komponen lampiran. Nah, ini benar ya, rubrik, LKPD, dan lain-lain. Ini kok tadi banyak salah ya?
Berikut ini yang termasuk dalam komponen inti. Tujuan pembelajaran iya, asesmen iya, pengalaman pembelajaran iya, model bukan, daftar pustaka. Oh iya, benar ya, daftar pustaka juga loh. Berarti harusnya jawabannya 2 nih. Wah, ini saya yang salah nih. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini saya yang salah nih. Nah, ini gambarkan satu hal bebas dapat poin semua sih. Ya, oke, selamat ya tadi buat teman-teman ya yang belum menang, tidak usah berkecil hati. Silahkan nantikan webinar-webinar selanjutnya ya. Mungkin nanti kita pakai Nearpod kali ya. Squishy sudah beres, mungkin nanti Nearpod lah. Ya, kendala sinyal Mas. Iya, biasanya sih sinyal ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sesi AI-nya. Oke. Harus charging. Bentar. Sebentar, Bapak Ibu. Ini di sini. Bu Tessa, suara saya kedengaran, Bu? Jelas? Di saya kedengaran, Pak, tapi tadi agak putus-putus. Oh ya, siap. Terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat ChatGPT ya. ChatGPT ini adalah sebuah AI yang di-launch seluruh dunia sekitar November 2022. Sebenarnya artificial intelligence atau AI itu banyak sih sebelumnya. Kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu pakai iPhone, itu ada Siri namanya ya. Saya selalu pakai Siri ya. Contohnya, "Hai Siri, set a timer for 30 minutes." Nah, itu contohnya ya. Jadi kita bisa dengan suara memberikan perintah ke mesin. Nah, cuman AI ini yang boom, yang mendunia banget gitu ya, yang meledak. Karena luar biasa banget gitu ya. Jadi dibangun itu dari tahun 2015, bayangkan ya. Saya lupa 2015 apa 2016. Bayangkan aja Bapak Ibu, dari 2015 baru di launch 2022, 7 tahun loh. 7 tahun itu mereka tidak mencari duit ya. Jadi ibaratnya fokus untuk mengembangkan. Nah, Bapak Ibu pernah nggak sih pakai ChatGPT ya? Nah, Bapak Ibu yang pernah pakai ChatGPT bisa raise hand ya. Saya mau tahu nih dari satu ruangan ini berapa yang sudah pernah pakai. Bapak Ibu yang sudah pernah pakai ChatGPT bisa raise hand ya. Kita lihat persentasenya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah pakai ChatGPT bisa raise hand ya. Saya mau lihat persentasenya berapa. Ya, sekali lagi instruksinya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah pakai ChatGPT ya, bisa raise hand. Nah, ini sekitar 99 orang, 101. 101, anggap 400 berarti 25% ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, boleh turunkan tangannya. Ya, boleh turunkan tangannya, terima kasih. Nah, berarti Bapak Ibu dari 400 orang yang sudah pernah pakai 100, berarti itu sekitar 25%. Berarti 75%-nya belum ya. Nah, ini sayang banget nih. Bapak Ibu harus coba ya. Rugi nih kalau nggak coba. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu contohnya ya. Jadi yang kita pakai ChatGPT ini yang sangat berpengaruh itu adalah perintah. Ini contohnya ya. Saya akan mengajar topik tentang tata surya. Saya mengajar tentang topik A. Sekarang saya mau buat modulnya yang mengcover topik tersebut. Berikan rekomendasi judul-judul modul yang menarik dalam bahasa Indonesia. Judul modul jangan terlalu luas. Saya kasih contoh nih, kalau contohnya terlalu luas itu seperti apa. Judul modul juga jangan terlalu sempit. Saya kasih tahu contohnya yang terlalu sempit gimana. Lalu saya kasih ekspektasi ya, judul modul yang baik itu mewakili berbagai macam dilema kehidupan atau membangun pengetahuan yang sudah ada dari murid.
atau menimbulkan rasa penasaran. Saya kasih contoh nih, ini contoh modul yang baik. Who are we, families, then and now, atau our solar system, where are we in the universe, atau fire safety, health. Nah, jadi Bapak Ibu dari perintah yang panjang ini ya, ini hasilnya. Topiknya tentang tata surya, kondisi alam, dan permasalahan lingkungan. Nah, jadi ini contohnya ya. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Waduh, boring banget ya Bapak Ibu ya. Tata surya, apa itu? Tapi kalau kita kasih tahu topiknya, anak-anak hari ini kita akan mengetahui misteri di langit. Eksplorasi tata surya. Waduh, dikasih misteri loh. Serasa nonton Netflix aja gitu ya. Atau misalkan nomor 7. Anak-anak, kita di bab ini akan melakukan pencarian planet lain. Apakah kita sendirian di alam semesta? Waduh, Bapak Ibu, kalau anak-anak dikasih topiknya begitu, mereka punya penasarannya bangkit nggak Bapak Ibu? Bangkit ya. Jadi anak-anak kalau sudah dengar judulnya itu menarik, mereka langsung excited dibandingkan dengan anak-anak hari ini kita belajar tata surya. Atau misal nomor 5, anak-anak kita akan mempelajari tentang bintang-bintang dan nebula, pesona alam semesta. Waduh, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari modul ini kita sudah manfaatkan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ya, saya kasih lihat ya, karena ini. Oke, sudah terlihat ya Bu Tessa ya. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu tampilannya. Nanti berserta bonus yang diberikan Bapak Ibu. Nah, saya ada berikan ini ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu perintahnya ya. Nah, jadi ini tinggal copy aja nanti. Coba. Ini tinggal di copy Bapak Ibu ya. Tinggal di copy. Nah, Bu Tessa, saya mau tanya Bu Tessa. Bu Tessa nanti akan ngajar apa Bu? Bu Tessa semester depan topik pertama tentang apa Bu? Topik pertama itu tentang tubuhku. Jadi mengajar kelas 1, My Five Senses. Tentang tubuhku begitu ya. Atau tubuhku itu kan anggota bagian tubuh ya. Iya, Pak. Nah, lalu tinggal di copy ya. Sekarang saya mau membuat modul ajar yang akan mengcover terus berikan. Bu Tessa mau rekomendasi judulnya mau berapa Bu? 2, Pak. 2. 2, nggak sedikit itu. 4, Pak. 4 ya. 4 judul mau. Oke, maunya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Bu? Dalam bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Oke, sudah kita coba lihat ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, langsung dikasih tahu. Waduh, bentuk membentuk. Aneh ya. Eksplorasi keajaiban anatomi tubuh. Wah, lalu jejak sehat, memahami sistem pencernaan dan gizi tubuh. Wah, mata yang menakjubkan. Wah, petualangan dalam dunia penglihatan. Waduh. Nomor 4, melangkah dengan kokoh, sistem skeletal dan gerakan tubuh. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu kurang suka bisa dimodif ya. Caranya ini, klik modif, lalu kita kasih kelas kali ya supaya misalkan lebih spesifik. Sekarang saya membuat modul ajar yang akan mengcover tersebut untuk murid kelas berapa Bu yang Ibu ajar? Kelas 1, Pak. 1 Kelas SD. 1 SD. Coba kita lihat ya. Lebih mudah nggak ya dia? Nah, lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Karena saat kita ganti kelasnya, lebih simpel nih. Seri petualangan tubuhku, menjelajahi bagian-bagian tubuh. Sekarang dan nanti, tubuhku yang terus bertumbuh. Nah, kisah pahlawan tubuh, keajaiban hati, otak, dan tulang. Mengapa kita perlu merawat tubuh, menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya contohnya. Oke.
Itu bagi Bapak Ibu yang belum pernah ini ya, yang belum pernah pakai ChatGPT. Wah, langsung ada yang kolom komentar tuh, wow, gitu ya. Keren. Kita lanjut ya. Share. Ini sih yang saya suka nih, yang tata surya ya, misteri di langit. Kalau guru ngajar bilang gitu, pasti saya banyak pertanyaan sih. Bapak, apakah kita ini sendiri? Apakah ada alien? Pasti gitu yang saya tanya. Lalu Bapak, bagaimana kita tahu ujung alam semesta? Oh, pasti akan begitu tuh, karena kan misteri ya, gitu. Tidak hanya judul modul, kita bisa tanyakan model ya. Contohnya ya, saya akan mengajarkan topik tentang A. Sekarang saya mau mendesain modul pembelajaran. Kira-kira berikan dong rekomendasinya gitu. Nah, dikasih nih ya, simulasi tata surya. Jadi ada simulasi penelitian mandiri, diskusi kelompok, proyek kolaboratif dan lain sebagainya ya. Dan ingat tadi ini bisa diedit ya sesuai dengan kita punya ekspektasi. Membuat pemahaman bermakna. Nah, ini Bapak Ibu cukup panjang ya untuk pemahaman bermakna. Coba Bapak Ibu lihat ya. Saya akan mengajar sebuah topik. Nah, saya tidak sebutkan topiknya apa. Saya sebutkan capaian dari pemerintah itu apa. Saya akan mengajarkan sebuah topik dengan capaian ini. Nah, lalu saya jelaskan. Sekarang saya membuat pemahaman. Nah, Bapak Ibu perlu tahu. Oke. Varian ini kan kita membuat pemahaman bermakna ya. Kok varian di situ tulisnya enduring understanding ya? Nah, Bapak Ibu, kenapa? Karena Bapak Ibu, saya tidak tahu ya pemahaman bermakna itu apakah mempunyai istilah internasional. Oke? Kita tahu bahwa ChatGPT itu dibuat oleh perusahaan Amerika menggunakan parameter triliunan yang kita itu tidak tahu begitu. Nah, apakah dalam triliunan parameter itu ada pemahaman bermakna begitu? Saya kurang tahu begitu ya. Tetapi yang saya tahu pasti dalam kurikulum internasional mereka pakainya adalah enduring understandings. Oke? Itu yang saya tahu. Karena enduring understandings itu banyak digunakan di kurikulum internasional. Oke? Nah, makanya saya tidak pakai pemahaman bermakna di sini. Saya pakainya pemahaman sepanjang hayat dalam kurung enduring understanding. Itu cara pronounsnya gimana ya Bu Testa ya? Enduring atau enduring? Enduring understanding. Enduring ya. Bukan endure. Oke, begitulah ya. Saya bukan jurusan bahasa Inggris soalnya. Nah, saya berikan definisi ya. Enduring understandings adalah pernyataan-pernyataan yang merangkum ide-ide atau proses-proses sentral dalam sebuah subjek. Ini Parian tahu dari mana ya? Karena saya baca bukunya, Bapak Ibu. Saya ada buku tentang enduring understandings, essential questions, dan lain sebagainya. Tapi saya hanya tahu pemahaman bermakna dari buku pemerintah ya. Bukan jelek, tetapi saya memakai yang sudah banyak diketahui dalam lingkungan global, gitu ya. Saya kasih tahu enduring understanding apa, contohnya gimana. Nah, ini contohnya nih. The modern novel overturns many traditional story elements and norms to provide a more authentic and engaging narrative. Saya minta 6. Dikasih deh. Nah, berikut adalah 6. Wah, ini tentang tata surya ya. Pergerakan dan interaksi antara bumi. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, pemahaman bermakna ini adalah satu kalimat yang harapannya itu bisa anak selalu ingat walaupun materi sudah selesai. Oke. Mereka mungkin bisa lupa ujiannya apa, asesmennya apa, tapi harapannya pemahaman ini sangat simpel sehingga mereka itu bisa ingat. Sangat menarik, sangat merangkum ide-ide utama, mudah dipahami sehingga itu bisa mereka ingat gitu. Nah, itu intinya. Jadi ini bagus-bagus semua, makanya saya ambil dan edit sedikit-sedikit. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan pemantik sama. Saya menggunakan istilahnya pertanyaan esensial atau essential questions. Karena ini yang digunakan di dalam konteks global. Oke, saya kasih tahu definisinya apa, contohnya bagaimana, saya minta 6.
Ini dikasih ya. Bagaimana gerak dan rotasi. Nah, asik ya Bapak Ibu ya. Jadi sepanjang itu kita bisa ulang terus nih pertanyaan pemantik. Coba bagaimana gerak rotasi itu hubungan sama sistem tata surya apa? Coba kalau rotasinya terbalik, ada nggak pengaruhnya sama tata surya? Pengaruhnya simpel deh, sama bumi ada nggak? Coba revolusinya kalau di bawah 365 hari, ada nggak pengaruhnya terhadap tata surya? Wah, itu pertanyaannya Bapak Ibu hampir tidak pernah dibahas di buku. Benar ya? Karena itu muncul dari pertanyaan. Kita sudah pancing mereka, ini pertanyaannya. Jadi terus ulang-ulang aja, fokus ulang ini, dikembangkan sedikit-sedikit ya. Misalnya kita pilih 3 lah. Gitu. Oke. Pertanyaan pemantik. Selanjutnya, bentuk assessment. Nah, ini adalah prompt-nya. Ini semua Bapak Ibu termasuk dalam bonus ya. Jadi nanti sudah dapat gratis semua ya, sudah bayar semua. Jadi sudah termasuk dalam fasilitas yang didapatkan. Ini bentuk assessment ya. Saya akan mengajarkan topik A. Sekarang saya mau menentukan bentuknya, assessment sumatif. Jadi saya mau assessment-nya itu autentik, dikerjakan secara berkelompok. Saya kasih tahu nih contoh-contoh assessment sumatif itu A, B, C, D, E. Saya mau estimasi durasi sekian. Coba berikan 5 rekomendasi. Saya bilang, saya sudah kasih contoh, tapi jangan terpaku sama contoh-contoh yang sudah saya berikan. Oke? Bisa berikan aja contoh yang di luar itu. Nah, dikasih tahu deh, oh pembuatan video dokumenter, pameran ilmiah, pembuatan model interaktif, dan lain sebagainya. Ini menentukan bentuk asesmen sumatif. Selanjutnya, instrumen. Instrumen ini sangat penting dimiliki guru agar penilaiannya itu lebih objektif, mengurangi subjektivitas. Oke, memang guru pada akhirnya akan ada unsur subjektif, tetapi dengan adanya instrumen lebih dikurangi. Jadi peluang itu lebih dikurangi saat ada instrumen penilaian. Ini contohnya, saya akan mengajar topik A, bentuk asesmennya. Nah, tadi sudah saya tentukan, oke, saya maunya video dokumenter deh, gitu ya. Nah, saya mau videonya dokumenter bentuknya, asesmen sumatifnya. Lalu, nah, ada deskripsinya nih. Ini deskripsinya dari mana, Pak Rian? Dari yang sebelumnya, ya. Oke, nah, lalu dikasih tahu ya. Ini kita harus selesai dalam 14 menit nih, jadi saya harus cepat. Nah, jadi dikasih tahu rubrik penilaian, instrumennya rubrik, checklist konten, evaluasi visual. Lalu dikasih tahu juga rubrik itu bagaimana, cara pakainya, checklist konten bagaimana, evaluasi visual bagaimana, begitu. Ya. Nah, ini nanti langsung di-copy, diedit, dimasukkan ke modul ya. Menyusun pengalaman. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin agak unik ya. Saya akan mengajarkan topik A dalam durasi sekian. Bentuk asesmennya adalah ini. Untuk mengajarkan topik itu, saya akan menggunakan 9 tahap pembelajaran Robert Gagne. Mungkin AI ini tidak mengerti tentang Robert Gagne, jadi saya infuse. Bapak Ibu tahu infus ya? Kalau orang sakit dikasih infus. Kenapa? Karena makanannya tidak bisa masuk lewat mulut. Jadi harus dimasukkan lewat langsung ke pembuluh darah. Diinfus. Sama seperti AI ya. AI itu juga bisa kita infus. Jadi kita kasih tahu, kita ajarin. Robert Gagne itu adalah ini. Tahapnya sekian sekian sekian. Oke. Lalu saya minta buatkan pengalaman menggunakan Gagne. Mempertimbangkan durasi dan bentuk asesmen. Nah, jadi dikasih tahu Bapak Ibu ya. Nah, di tahap 1 menarik perhatian pakai ini, pakai ini. Di tahap menyampaikan tujuan pakai ini. Menghubungkan materi pakai ini dan pakai ini. Wah, lengkap banget ya Bapak Ibu ya. Jadi ini. Jadi 9 tahap yang awalnya 9 otomatis instan semua ada. Kalau Bapak Ibu suka langsung pakai, kalau perlu ada edit, saya sarankan bisa diedit ya, gitu ya, supaya sesuai dengan konteksnya. Karena ini juga kadang dia hasilnya kurang bagus gitu ya. Nah, jadi sudah ada gambaran besar nih. Setidaknya kita nggak mikir apa ya, langsung ada kok dari AI gitu. Nah, ini membuat rubrik.
ini ada perintahnya sebelah kiri, lalu sebelah kanan langsung ada, oh yang dinilai adalah kontennya, ada kreativitasnya, bahkan dikasih bobotnya 30%, 25%, dikasih kriteria. Oh konten dan pemahaman tuh ini, dan ini, kriterianya ada semua, Bapak Ibu ya. Oke, nah let's try, tadi sudah ya, kita coba ChatGPT-nya. Nah, oke Bapak Ibu, contoh formatnya. Saya akan kasih lihat ke Bapak Ibu contoh yang nanti Bapak Ibu akan terima formatnya seperti apa. Modul ajar. Mana tadi bonusnya? Nah, ini contohnya. Oke. Semoga terlihat sudah. Nah, ini Bapak Ibu ya format modul ajar yang sudah saya susun supaya Bapak Ibu bisa pakai ya. Silakan nanti kalau bisa dipakai di sekolah begitu ya. Kalau misalkan belum ada formatnya bisa pakai ini. Cuman kalau sudah ada khusus ya sudah mau boleh apa boleh buat ya gitu. Nah, bagian 1, nah bagian 2 komponen inti ya. Ini kita sudah pelajarin. Nah, ini tadi pengalaman belajar ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6, tahap 7, tahap 8 sampai tahap 9. Lalu Bapak Ibu di sini saya berikan gambaran besarnya aja gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu edit ya karena ini formatnya bebas bisa diedit custom ya. Terserah mau Bapak Ibu nanti ini pakai strateginya atau pakai materi yang diajarkan boleh juga. Nah, ini Bapak Ibu bagian ketiga ya, kita masuk nanti ke bagian lampiran. Nah, ini lampirannya juga nanti Bapak Ibu bisa edit ya bagaimana formatnya yang mudah. Ini sih menurut saya sudah lumayan mudah sih ya. Nah, baru terakhirnya ada tentang kepala sekolah, guru, lalu ini ada watermark-nya Bapak Ibu, ini bisa diganti sama logo sekolah Bapak Ibu, dan ini ada footer-nya, halamannya sudah otomatis, lalu ini bisa diganti dengan nama Bapak Ibu dan asal institusinya juga. Gitu. Nah, dalam lampiran kita bisa lampirkan ya link-link yang akan kita pakai, entah itu sumber bacaan atau dari pemerintah, LKPD-nya ada, tulis saja di sini. Saran saya Bapak Ibu tulis semua agar nanti tahun ajaran depan siap pakai. Bukan, aduh, waktu itu saya pakai apa ya? Wah, lupa dicatat gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini ya. Oke, kita kembali ke bagaimana sih Pak Rian membuat lampiran itu? Karena kan banyak ke situ ya waktu kita. Bagaimana ya cara membuatnya supaya mudah ya? Nah, jadi Bapak Ibu untuk membuat lampiran, ini ada 3 ya. Ada 3. Pertama, worksheet generator websites, free worksheet, sama course slide generator. Nah, pertama Bapak Ibu, ini adalah namanya myworksheetmaker.com. Di sini Bapak Ibu bisa bingo card, flashcard, crossword, bahkan untuk secara umum worksheet bagaimana. Saya kasih lihat aja supaya Bapak Ibu lihat ini powerful sekali, myworksheetmaker.com. Nah, jadi ini Bapak Ibu saat Bapak Ibu berkunjung ke My Worksheet Maker nanti Bapak Ibu bisa pilih ya mau buat apa. Ini gratis ya Bapak Ibu ya. Mau buat worksheet, bingo card, flashcard, crossword, word search. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang paling bisa digunakan di semua itu adalah ini worksheet. Bapak Ibu bisa buat autentik, non autentik, ada pilihan ganda, ada matching, ada juga pakai isian, esai. Esai kan dia bisa ke autentik ya. Kalau yang pilihan ganda kan non autentik. Kalau kita klik dia jadi begini Bapak Ibu. Jadi kita bisa masukkan nih add. Nah, ini bisa masukkan instruction gitu ya. Lalu misalkan masukkan multiple choice. Masukkan apa lagi? Ada banyak ya. Add misalkan sorry. Di sini ada banyak ya, ada matching juga ada. Nah, jadi ini kita bisa masukin ada banyak ya, gitu. Ini bisa di delete. Jadi kita nggak usah formatting di Microsoft Word, Bapak Ibu. Nah, jadi gini ya. Elements-nya part 1 misalkan part 1 atau bagian 1 misalkan pilihan ganda gitu ya. Lalu misalkan multiple choice.
Baru nanti add lagi section lagi ya. Misalkan bagian 2. Misalkan mencocokkan. Masukin mencocokkan ya. Matching. Nah, ini word-nya adalah assessment sumatif. Matching-nya adalah digunakan di akhir pembelajaran atau digunakan di awal pembelajaran. Nah, gitu-gitu ya Bapak Ibu ya, ini bisa di-print, make printable. Tapi jangan lupa login. Oke. Ini yang paling bagus ya untuk buat worksheet ya. Nah, jadi tidak usah perlu repot lagi pakai Microsoft Office My Worksheet Maker. Oke, 5 menit lagi kita harus selesai ya, karena kita ada sesi Q&A. Selanjutnya education.com ya, ini juga bagus, worksheet generator Bapak Ibu biasanya untuk kelas kecil sih sangat membantu ya. Kita bisa generate berapa ratus soal gitu ya dengan gratis dan cepat, cuman 1-2 menit. Nah, ini juga bagus Bapak Ibu, bugururia.com ini dari orang Indonesia ya. Jadi dia sama kayak mirip sama education.com ya. Cuman ini dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, ini juga bagus ya. Generator ya. Ada penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Ada game juga. Silakan berkunjung nanti ya ke bugururia.com. Lalu Bapak Ibu untuk yang sudah jadi, kalau ini kan tadi untuk membuat dari awal gitu ya, atau buat generator otomatis. Kalau ini yang sudah jadi, yaitu di platform Merdeka Mengajar. PMM ini platform Merdeka Mengajar, alamatnya guru.kemdikbud.go.id. Ini aksesnya pakai akun belajar.id ya. Kalau Bapak Ibu belum ada akunnya, bisa tanya sama operator sekolah atau bisa tanya kepada kepala sekolah. Karena setiap guru itu akan mendapatkan akun belajar.id secara gratis ya, sehingga bisa akses platform ini. Saya banyak tuh waktu itu pakai worksheet-worksheetnya gitu ya. Tapi saya tidak pakai RPP-nya, saya cuma pakai worksheet-nya gitu ya. Lalu ini kalau Bapak Ibu butuh RPP ya silahkan lihat di AGB, ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id. Nah, ini sudah dikasih nih RPP dari guru-guru seluruh Indonesia ya. RPP makanan, minuman, sistem pernapasan, diriku, RPP TK, RPP dinamika, kelangkaan, dan lain sebagainya ya. Nah, ini bisa cek aja langsung ke sini. Siapa tahu ada guru yang sudah kasih worksheet ya, karena yang kita butuhkan worksheet-nya sebenarnya. Kita nggak butuh RPP-nya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa juga lihat ya free worksheet itu di IG saya ya. Saya ada berikan kumpulan free worksheet website ya. Nah, kalau Bapak Ibu ke Instagram saya, di sini ada yang namanya guide ya. Ada post, ada reels, ada guide, ada save, ada tag. Di guide ya, di guide ini saya sudah kasih nih Bapak Ibu. Nah, ini LKPD worksheet gratis. Ada 1, ada 2, ada Teachers Pay Teachers, Twinkle, Platform Merdeka Mengajar, education.com, teachstarter.com, learnamic, weareteachers.com, k5learning.com, ada 8. Oke. Selanjutnya, oke, 3 menit lagi nih harus selesai nih. Nah, ini Bapak Ibu untuk membuat PowerPoint instan ya. Contohnya yang pertama tome.app ya. Sini saya minta tome.app untuk buat PPT tentang pecahan kelas 6. Dikasih deh slide 1, slide 2, 3, 4, 5, 6. Ini instan ya PowerPoint-nya. Nah, ini tentang pecahan. Waduh, tinggal ketik langsung jadi PowerPoint-nya, nggak usah buat lagi. Ini juga sama Bapak Ibu, curipod.com ya, curipod.com, curipod.com, membuat aktivitas digital dan PowerPoint gratis. Nah, ini semua ada slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Ini bukan saya yang buat, semuanya dibuat oleh AI. curipod.com. Selanjutnya ini, courseai.co. Kalau Bapak Ibu tidak mau ribet buat struktur dari awal hingga akhir, bisa pakai courseai.co. Jadi nanti langsung dibuat tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4-nya ngapain, langsung sampai assessment soal-soalnya di terakhir ya, courseai.co. Nah, ini nih.
Oke, Bapak Ibu. Nah, apakah webinar ini bermanfaat? Kalau bermanfaat bisa kasih jempolnya atau love-nya ya, reaction gitu. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk proses fasilitasnya maksimal H+1 ya, karena sama hari ini saya akan ekspor dulu dari Zoom-nya, kan dia direkam. Nanti dia akan tadi Bu Tessa yang record ya? Ya. Iya, Pak. Oke, berarti nanti minta tolong Bu Tessa mesti upload ke saya nih. Ya. Ini di-record biar ke-upload ke Drive, Pak. Oh, ke cloud ya? Ya. Oke deh. Nanti saya bilang ininya. Nah, nanti akan ke cloud, saya download dulu, baru saya upload ke sistem, baru email. Jadi panjang Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah upload sudah beres semua, akan dikirimkan via email sama grup WhatsApp ya notifikasinya. Nah, Bapak Ibu, nanti tugas mandirinya adalah merancang modul ajar ya. Nah, yaitu kembangkan sebuah modul ajar dengan memanfaatkan AI dalam modul ajar, komponen umum, inti, sama lampiran. Cuman lampiran ini optional ya. Jadi yang wajib 1-2, maksimal 4 halaman ya. Tapi kalau mau lebih juga nggak apa-apa ya. Menggunakan format yang setelah disediakan. Jadi Bapak Ibu tidak usah buat dari awal, saya sudah buat formatnya. Nanti kumpulkan di tugas.blended.id, due date-nya 2 minggu lagi, yaitu 11 Juni. Ya. Ini mungkin bisa dikerjakan dalam 1 hari selesai sih. Nanti sertifikat akan diproses maksimal H+1 setelah due date, yaitu H+5 setelah 11 Juni. Oke, Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan bisa hubungin lagi. Kalau ada mau kontak-kontak ke saya, bisa email ke ryan@blended.id atau via DM Instagram. Nah, kita masuk ke Q&A. Silahkan Bu Tessa pandu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi saya sudah merekap beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sudah tulis di kolom komentar. Jadi kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Pak Rian. Pertanyaan yang pertama, Pak Rian, berarti ini sesi tanya jawabnya 30 menit ya, Pak? Iya, betul Bu, 30 menit. 30 menit. Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang bertanya, tapi mungkin nanti waktunya udah nggak sempat, mohon maaf sekali. Mungkin nanti bisa langsung DM Pak Rian, gitu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu dari Dignas Jamsiar. Pertanyaannya, mohon penjelasan dari Mas Rian, mengapa capaian pembelajaran diubah menjadi capaian pemahaman? Ya, karena waktu itu capaian pemahaman yang saya dapatkan dari website itu sih. Jadi dia bilang waktu kita klik kan capaian pembelajaran, tetapi di situ disebutkannya capaian pemahaman. Jadi sebenarnya saya ngikutin di website itu begitu. Jadi itu nanti bisa disesuaikan aja sama konteks sekolah. Misalkan dari kepala sekolah mintanya justru tujuan pembelajaran, tulis saja tujuan pembelajaran, tapi dari yang website tadi. Nah, website tadi itu sebenarnya saya ingatnya waktu itu capaian pemahaman begitu. Nah, cuman intinya adalah itu tujuan yang akan nanti diberikan kepada murid. Fokus dari materinya nanti apa yang akan diberikan kepada murid yang perlu dipahami oleh murid. Oke. Jadi itu nanti bisa disesuaikan sama konteks sekolahnya dalam dokumen yang dikirimkan itu apa gitu ya. Oke. Thank you pertanyaannya Bapak Ibu ya. That's a good question. Next, Bu Tessa. Oke, Pak Rian. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad mengenai asesmen tadi, Pak Rian. Apakah autentik itu subjektif, lalu non-autentik itu objektif, atau bagaimana? Ya, pertanyaannya objektif itu apa, subjektif itu apa, begitu ya. Kalau misalkan subjektif itu adalah kebenaran yang bergantung pada penilaian seseorang, betul. Asesmen non-autentik itu lebih objektif daripada autentik. That's why tadi saya bilang kita memerlukan sebuah rubrik ya, agar jelas saat kita memberikan penilaian itu bukan suka-suka gue gitu ya, atau karena muridnya rajin nih saya kasih tinggi deh gitu, padahal kualitasnya yang murid yang mungkin nggak rajin itu bagus juga gitu ya.
Definisinya bagaimana objektif sama subjektif itu ya. Nah, kalau sejauh ini yang saya amati betul begitu ya. Di dalam assessment otentik, let's say kayak misalkan pembuatan teks, pembuatan video, pembuatan musik dan lain-lain itu eh, karena karya murid beragam, kita tidak bisa bilang, oh saya ini nih yang paling benar, karena kan dia mengacu pada suatu kualitas gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Thank you Pak Ahmad ya pertanyaannya. Next, Bu Tessa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk buku Enduring Understanding yang rekomen apa ya Pak Ria? Dari Pak Happy Komikesa. Dulu ya. Saya tahun semester lalu baca 100 buku lebih kayaknya, jadi saya lupa. Bisa dicatat ya, Pak. Siapa tadi? Bu Tessa? Happy. Pak Happy. Pak Happy ya. Bapak atau Ibu. Ya, jadi saya tahu Enduring Understanding waktu saya mempelajari tentang konsep based teaching and learning, pembelajaran berbasis konsep ya. Karena waktu itu saya harus mengajarkan pembelajaran berbasis konsep kepada guru-guru, jadi saya pelajarin tuh. Nah, konsep based teaching and learning mana nih? Ini resources, bukunya, ini dia. Bisa dicatat ya Pak Happy ya, nama bukunya adalah Concept-Based Curriculum and Instruction. Subtitlenya For the Thinking Classroom. Nah, saya catat aja deh, biar karena kan pronoun saya jelek ya bahasa Inggrisnya. Bisa dicatat ya. Concept-Based Curriculum, Concept-Based Curriculum and Instruction for the Thinking Classroom. Ini penulisnya Lynn Erickson, Lois Lanning, sama Rachel French. Nah ini ya, kalau Bapak Ibu mau mengambil sertifikasi konsep based learning itu sekitar $900. Berapa tuh $900? Ya 15-16 juta lah gitu ya. Oke, itu ya Pak Happy, bisa dipelajarin dari buku itu. Nanti akan dijelaskan enduring understanding itu munculnya dari apa, bagaimana bisa dibuat, dan kaitannya dengan essential questions bagaimana. Thank you Pak Happy. Selanjutnya Bu Tessa. Oke, ini yang pertanyaan selanjutnya dari Pak Husni berkaitan dengan penggunaan ChatGPT. Izin bertanya Pak, untuk bahasa Sunda, mungkin maksudnya di sini mapelnya, dan informatika bisa tidak ya untuk fase E dan fase F? Ini maksudnya di ChatGPT-nya untuk ini ya, mata pelajaran bahasa Sunda gitu ya maksudnya Bu Tessa ya? Iya. Oke, saya nggak pernah sih ya untuk chat bahasa Sunda. Sepertinya bisa sih. Sepertinya bisa karena kan yang penting nanti ketik perintahnya pakai bahasa Indonesia ya. Saya nggak tahu ChatGPT bisa ngerti bahasa Sunda nggak. Jadi ketik perintahnya bahasa Indonesia. Oke, kira-kira gitu. Seharusnya bisa. Ya. Next, Bu Tessa. Dari Ibu Irma, Varian, kalau pertanyaan pemantiknya untuk siswa kelas 1 sampai kelas 2 SD, bagaimana untuk memfilternya? Apakah harus pakai kelas lagi kah? Oke, that's a good question ya. Karena kelas 1 ini kita pertanyaannya harus to the point banget, sama tangible banget, practical banget. Filter pertama bisa dari kelas, filter kedua itu dari contoh. Kita kasih contohnya. Yang ketiga itu adalah filter kualitas. Jadi kita bisa jelaskan kualitasnya seperti apa. Misalkan bahasa sederhana atau jumlah katanya berapa. Kita bisa ya, misalkan pertanyaan pemantiknya paling panjang harus 6 kata. Nah, itu boleh.
Atau paling panjang banget 7-8 kata. Filter pertama tadi dari kelas, filter keduanya tadi dari apa tadi? Filter kedua, saya ingat filter ketiga itu kualitasnya ya, gitu. Nah, kira-kira begitu ya, filter-filter yang bisa kita gunakan. Nah, itu good question ya. Next, Bu Tessa. Oke, Pak Rian. Selanjutnya dari Ibu Tuti. Izin bertanya, Pak, saya guru BK, di mana berbeda dalam penyusunan modul ajar. Lalu bagaimana ya penerapannya? Bu Tessa di sekolah ada guru BK nggak? Di sekolah Di sekolah Ibu? mungkin konselor sih, Pak. Konselor ya? Iya. Konselornya ngajar atau enggak? Konselornya kalau saat ini enggak. Enggak ya? Oke. Thank you, Bu. Nah, berarti ini tergantung kondisi sekolah ya. Ada guru BK yang mungkin mengajar, ada yang tidak. Ada yang mungkin tidak memiliki guru BK, ada yang memilikinya konselor, ada mungkin yang lain istilahnya learning. Yang saya tahu itu di sekolah, ada yang sekolah swasta juga biasanya ada pakai learning support. Terkait ini, perlu ditanyakan, komponennya sama nggak? Sama dengan yang tadi saya bilang, komponen umum, inti, lampiran. Lalu dalam komponen umum apa saja, inti apa saja, lampiran apa saja itu sama tidak? Nah, jadi dari Bapak Ibu guru harus tahu dulu ekspektasinya seperti apa. Sama seperti saya mengadakan ini tadi buat formatnya, itu kan saya lihat pemerintah itu butuhnya apa sih gitu. Oh, ternyata ini. Nanti akan terdapat banyak perbedaan, tetapi yang sama semuanya apa sih? Oh, ternyata hal ini. Jadi perlu tahu dulu, ditanyakan aja kepada kepala sekolah, apa aja sih? Nanti lihat yang saya buat sama nggak? Kalau sama bisa pakai, kalau beda perlu ada penyesuaian. Kira-kira begitu ya, karena kondisinya kan beda-beda. Thank you ya Bu ya untuk pertanyaannya. Next Bu Tessa. Selanjutnya dari Pak Ubaid Hakim. Mohon izin untuk bertanya Pak Rian tentang pengalaman belajar. Apakah ini tempat untuk mencantumkan sintaks sesuai dengan model pembelajaran yang akan diterapkan? Lalu untuk fitur ChatGPT yang diterapkan saat contoh, apakah itu bisa diterapkan pada versi ChatGPT yang gratis? Oke, this is good question ya. Kemarin ada pertanyaan serupa juga, tapi setelah webinar, sintaks. Nah, Bu Tessa tahu nggak sintaks itu apa, Bu Tessa? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, sintaks itu adalah rangkaian ya, atau susunan. Nah, jadi bisa juga itu kita mengerti sederhananya, bahasa sederhananya adalah tahapan. Nah, kalau ditanya sintaksis dari Ganye, ada 9. Begitu. Kalau misalkan project based learning, Bapak Ibu tahu nggak project based learning sintaksisnya berapa? Sintaksisnya ada 6. Sintaksisnya ada 6. Tapi bisa tidak dipakai di 9? Bisa, memang ada penyesuaian. Begitu. Nah, itu bagus banget pertanyaannya ya. Jadi yang saya gunakan sintaksisnya adalah 9 tahap pembelajaran. Nah, kenapa saya pakai 9? Karena yang kalau tahapnya lebih kecil, itu dia bisa masuk ke 9. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau saya situ sintaksisnya masukin 5. Bapak Ibu ingin pakai PJBL yang 6. Susah Bapak Ibu masuknya. Bapak Ibu harus tambahkan lagi 1 kolom. Itu ribet banget formattingnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pakai 9, itu bisa masuk semua. Contoh ya. Contoh kami dulu di sekolah menggunakan pembelajaran berbasis inquiry. Inquiry itu saya lupa ada 6 ya Bu Tessa ya. Tuning in segala macam tuh anggap 5 atau 6. Itu saya bisa masukkan ke 9 gitu. Nah, jawaban simpelnya adalah kalau Bapak Ibu mau menggunakan 9 ini, dia bisa masuk ke semua model pembelajaran. Nah, tapi perlu disesuaikan ke 9 itu. Dijabarkannya lebih panjang. Kalau Bapak Ibu mau edit sampai 6, ya silahkan sih. Cuman ya itu perlu ada pekerjaannya berulang lagi gitu. Kalau mau lebih cepat langsung pakai 9 aja. Pakai format yang saya ya gitu. Oke, that's a good question ya.
Silakan, next Bu Tessa. Oke, Pak Rian. Selanjutnya dari Pak Faiz. Pak Faiz, pertanyaannya begini, di kelas saya ada anak berkebutuhan khusus, slow learner. Itu bagaimana memodifikasinya menggunakan bantuan AI? Apakah jadi buat 2 modul ajar atau cukup 1? Kondisi sekarang sudah kelas 3 tapi kemampuan masih seperti kelas 1. Oke, ini pertanyaannya rumit ya. Kalau kita sudah berhubungan dengan berkebutuhan khusus, kita masuk ke konsep yang namanya differentiated instruction, aka inclusive classroom. Jadi differentiated instruction ini sering disamakan dengan kelas inklusif, yang di dalam kelas ada anak berkebutuhan khusus. Entah itu dalam tahap yang ekstrim, medium, atau yang bawah. Nah, differentiated instruction, bagaimana cara modifikasinya? Ada 2. Pertama, Bapak Ibu bisa tambahkan di tahapannya itu, di bawah gambaran besar, tentang bagaimana diferensiasinya. Ya, Pak Anindito Utomo ya, kalau nggak salah namanya ya, dari Kemendikbud ya, mengatakan diferensiasi itu dalam hal difficulty. Yang cepat dikasih yang susah, yang lambat dikasih yang mudah. Nah, kalau kita baca buku tentang inclusive classroom, itu betul ada dalam hal difficulty. Oke. Dan memang tidak berhenti di situ, ada hal-hal lainnya. Anak berkebutuhan namanya juga khusus, kita harus tahu dulu, ini kebutuhannya ini apa? Apakah dia yang kesulitan visual, audio, motorik, atau apa? Kalau visual, berarti misalkan contoh, dia itu visualnya terganggu. Ya, berdiferensiasi yang kita lakukan, misalkan dalam hal seating arrangement, ditaruh di bagian depan kelasnya. Sesimpel itu. Atau menggunakan visual. Karena dia secara kognitif tidak bermasalah. Mengaruh nggak kalau kita kasih soal yang susah mudah? Tidak. Karena dia kesulitan belajarnya adalah visual. Oke. Jadi diferensiasinya khusus untuk anak berkebutuhan khusus, kita harus tahu dulu khususnya di bagian apa. Biasanya ini ada diagnosis dari psikiater atau yang ahli di bidangnya. Saya pernah dulu mengajar anak dengan ADHD. Dari mana saya tahu ADHD? Karena orang tuanya sudah kasih tahu diagnosis dari psikiater bahwa ini anak ADHD. Jadi penyesuaian yang dilakukan untuk mencegah fokusnya, saya lakukan A, B, C, D gitu. Oke, 1, kenali diferensiasinya. Kedua, bisa cantumkan di bawah gambaran besar kira-kira diferensiasinya bagaimana. Apakah dalam hal difficulty atau dalam hal apa itu namanya kesulitannya apa? Misalkan kayak kesulitan visual kah, pendengaran kah, motorik kah, dan lain sebagainya. Oke, itu sejauh yang saya pelajarin ya. Ya, itu agak susah tuh pertanyaannya. Oke, silakan next Bu Tessa. Oke, Pak. Selanjutnya dari Ibu Stella Fania. Pak Rian, sebenarnya fungsi RPP dalam kurikulum Merdeka apa ya, Pak? Kalau dilihat isinya sama dengan modul ajar, kenapa kadang kita diminta untuk membuat keduanya? Harusnya tidak diminta keduanya lagi ya. Harusnya di sekolah sudah pakai satu istilah yang sama. Harusnya modul ajar semua, karena RPP tidak dipakai lagi ya. Sederhananya dulu kita memiliki banyak RPP ya. Misalkan satu bab ada 12 pertemuan, ada 12 RPP. Sekarang satu bab ada 12 pertemuan, satu bab ada 12 pertemuan, RPP-nya berapa? 1. Tapi kita sekarang bukan dibilang RPP, modul ajar. Bapak Ibu tahu nggak dulu sebelum dibuat modul ajar, pemerintah sudah menyederhanakan RPP. Tahu sekarang jadi berapa RPP-nya dulu sebelum ada modul ajar? 1 lembar. Dulu pemerintah sebelum ada modul ajar diminta RPP hanya 1 lembar. Saya masih ingat betul.
apa aja? Satu, tujuan, kedua, assessment, ketiga, tahapan. Tahapan itu pengalaman. Nah, jadi konsep ini dibawa ke modul ajar. Makanya Bapak Ibu tadi saya bilang jangan lagi pakai langkah 1, langkah 2, langkah 3, menit sekian, menit sekian, menit sekian. Bapak Ibu bisa lembur buat itu, serius. Pakai tahapan, tahap 1 ngapain, tahap 2 ngapain, tahap 3 ngapain. Begitu aja gambaran besarnya. Kira-kira di tahap 1 saya mau pakai metode apa, atau saya bahas topik apa. Udah, cukup situ. Ya. Karena modul ajar ini tujuannya adalah menyederhanakan RPP itu. Ya. Jadi nanti saya kurang tahu ya sampai di kepala sekolahnya bagaimana, saya kurang tahu. Karena kadang ada gap di situ. Dari atas bagaimana masuk ke bawahnya, maksudnya ke lapangan itu begitulah ya, Bapak Ibu tahu. Kira-kira begitu. Oke, mungkin berapa nih? Ya, 10 menit lagi atau 5 menit lagi kali ya, 5 menit lagi. Silakan next Bu Tessa. Selanjutnya dari Ibu Siti. Pertanyaannya, apakah template modul ajar dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan? Iya, seharusnya bisa. Tadi kan saya bilang modul ajar template-nya tadi saya menggunakan pendekatannya bukan pendekatan inquiry, bukan pendekatan proyek, bukan pendekatan konvensional, bukan pendekatan permainan, dan lain sebagainya. Yang saya gunakan adalah 9 tahap pembelajaran Ganye. Kenapa saya pakai itu? Karena berdasarkan sejarah, ini metodenya sudah bisa diterapkan pertama kali itu di militer, dan itu berhasil, di kedokteran berhasil, di pendidikan juga berhasil. Begitu. Jadi semestinya itu bisa masuk ke semua jenjang, baik itu SD, SMP, SMA. Apakah pembelajaran berbasis permainan, Montessori bisa masuk? Bisa. Siapa sih yang tidak melalui tahap 1? Pembelajaran apa yang tidak melalui tahap 1 Ganye, yaitu menarik perhatian? Idealnya semua menarik perhatian dulu kan? Begitu. Justru tidak semua pendekatan seperti Ganye. Pembelajaran mana sih yang ada tahap 9? Tahap 9 Ganye itu adalah, ini sudah jadi, assessment-nya sudah jadi produk ya, itu diubah ke bentuk lain. Jadi misalkan produk akhirnya itu adalah video, bisa nggak itu dibuat dalam bentuk misalkan puisi, atau dibentuk dalam poster 1 lembar. Nah itu tahapan Ganye, mengubah yang sudah ada menjadi bentuk yang lain. That's beyond, mentransfer pengetahuan dalam yang bentuk baru gitu. Saya pikir nggak ada. Selesai assessment, refleksi, sudah ganti topik. Kalau Ganye nggak stop situ. Oke ya, kira-kira begitu ya, Bu. That's a good question. Next, Bu Tessa. Oke, next ini dari Pak Dev, tapi ada beberapa juga yang mirip pertanyaannya. Untuk tahapan Ganye, apakah 9 tahap itu untuk 1 kali pertemuan atau menyesuaikan agar mampu menyelesaikan durasi masing-masing tahap? Nah, ini bagus ya pertanyaannya ya. Ini sering masuk juga. Varian 9 tahap ini apakah untuk 1 pertemuan atau untuk 1 bab? Jawaban saya adalah untuk 1 bab. Kenapa? Kalau 1 pertanyaan bisa jadi tidak cukup. Contoh, webinar ini saya buat pakai 9 tahap pembelajaran Ganye. Tapi tidak cukup 9. Saya cuma bisa sampai 5 tahap. Ya, karena saya tidak memberikan nilai ke Bapak Ibu. Ya. Dan saya tidak suruh Bapak Ibu setelah buat rancangan modul ajar, saya tidak membuat Bapak Ibu untuk buat dalam bentuk lain. Jadi saya hanya bisa sampai tahap 5 gitu. Jadi itu adalah untuk 1 bab begitu ya. 1 bab pembelajaran, misalkan 12 minggu, tahap minggu pertama khusus tahap 1 dan 2 atau tahap 1 2 3 gitu ya. Minggu kedua dan ketiga tahap 4. Tahap 4 dan tahap 5 berselang-selingan dan seterusnya gitu ya. Jadi dipakai dalam 1 bab gitu. Ya, next Bu Tessa. Baik, Pak. Lalu dari Pak Andreas, mengapa modul ajar muncul di kurikulum Merdeka? Jika dilihat, memang ada sisi positifnya, tapi jika dilihat dari teacher workload dan komponen yang begitu banyak membuat jadi tidak efektif. Apakah dengan modul ajar, meskipun dengan bantuan AI, akan benar-benar guru merasakan merdeka belajar
apalagi jika akreditasi semua komponen harus sangat lengkap dan tanpa toleransi terhilang satu elemen pun. Iya, pertanyaannya begini ya. Itu bagus banget ya, dilema yang sering kita temui di lapangan ya. Esensinya adalah menyederhanakan, tetapi komponennya banyak begitu ya. Nah, itu sebabnya tadi saya meminta Bapak Ibu untuk fokus di lampiran. Ingat ya, di awal banget saya bilang Bapak Ibu fokus di lampiran. Kenapa? Karena itu yang Bapak Ibu gunakan setiap hari. Oke? Komponen 1-2 bisa manfaatkan AI. Nah, jadi itu 1 dan 2 bisa memanfaatkan AI, dan di lampiran disitulah kita banyak mengusahakan waktu kita begitu ya. Untuk masalah akreditasi, pertanyaan saya seperti ini aja. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah mengecek seberapa banyak guru, mereka bisa cek satu persatu. Guru di sekolah ada berapa? Kalau kepala sekolah 1, wakil kepala sekolah 1, anggap 2 yang dicek gurunya ada 15 atau ada 20. Bapak Ibu punya RPP modul ajar ada misalkan ada berapa? Let's say ada 3-4 lembar, mereka cek satu-satu. Ya paling mungkin baca sekilas saja, dilingkarin paling yang mungkin bisa ditambahkan begitu. Nah, jadi saya pikir kalau Bapak Ibu juga pakai yang AI itu bagus kok, panjang dikasihnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, fokuskan di lampiran ya. Komponen inti juga penting sih gitu ya. Tetapi itu jangan sampai banyak kehabisan waktu di situ. Itu ya. Semoga membantu ya. Oke. Next, Bu Tessa. Oke, selanjutnya dari Ibu Yulian. Pak, apakah nanti LKPD dengan format AI-nya dapat digunakan untuk membuat LKPD pembelajaran berdiferensiasi dalam kurung diferensiasi konten? Diferensiasi konten. Coba kita coba ya. Misalkan Bu Tessa, layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini Bapak Ibu ya, misalkan kita coba ya, tadi diferensiasi konten ya. Ini fotosintesis. Ini saya misalkan copy. Kita ini kontennya kita masukin ke sini ya. Misalkan diferensiasi konten itu misalkan dalam bentuk nanti pertanyaannya begitu ya. Misalkan contoh ya. Nah, buatkan 1 soal pilihan ganda dengan tingkat kesusahan sedang berdasarkan teks tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu untuk diferensiasi kita bisa tentukan dulu nih apa yang mau didiferensiasikan ya. Apakah soal atau penjelasan begitu. Kalau ini saya coba contohnya soal ya. Misalkan 1 soal pilihan ganda dengan tingkat kesusahan sedang berdasarkan teks tersebut. Sekarang saya coba ganti ya. Bukan kesusahannya sedang, kesusahannya mudah berdasarkan teks tersebut. Sama nggak? Coba kita lihat ya. Nah, tadi ini kalau misalkan yang pertama, ini susah. Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi laju fotosintesis. Faktor-faktornya ada banyak. Yang kedua apa? Oh, sama aja ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Begitu. Nah, sekarang coba kita ubah. Ini kan dalam hal konten ya. Dalam hal pertanyaan kayaknya kurang oke ya. Atau mungkin perintah saya yang kurang bagus ya sepertinya ya. Nah, cuman coba kita ubah ya. Misalkan saya tidak terlalu mengerti mengenai teks di atas. Tolong sederhanakan agar dapat lebih mudah dimengerti.
Nah, ini juga bisa Bapak Ibu ya dalam hal apa yang disampaikan ke murid. Let's say ini adalah penjelasan yang akan kita jelaskan. Waduh, ribet banget. Coba ini kalau dalam hal yang lebih mudah bagaimana? Nah, apakah ini lebih mudah? Coba saya rasa tidak. Kita harus tingkatkan. Buatkan hanya dalam satu paragraf. Nah, karena kan indikator mudah kan bisa juga dalam hal yang lebih sedikit begitu ya. Oke, nah Bapak Ibu dari 2 paragraf bisa disingkat jadi 1 paragraf. Nah, jadi intinya adalah kita perlu tahu diferensiasi yang mau dilakukan itu apa ya. Apakah dalam misalkan oke sudah dapat varian dalam hal kesusahan. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dalam bentuk penjelasan kah atau dalam bentuk pertanyaan. Begitu ya. Oke, kayaknya sudah cukup. Nanti kalau ada ya Bu Tessa ya karena sudah jam 9 nih banyak yang sudah nguap tadi kayaknya. Udah ngantuk. Besok sudah ngajar. Pandu ini Bu ya untuk foto. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dan sudah sekalian terjawab ya dari penjelasannya Pak Rian. Kalau mungkin ada pertanyaan lain yang mungkin lebih spesifik tapi belum bisa Pak Rian jawab, mungkin nanti boleh DM Pak Rian secara langsung lewat Instagram. Oke, Bapak Ibu, jadi kita sudah selesai. Di malam hari ini kita mau dokumentasi dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang bisa untuk menyalakan kamera, boleh nyalakan kamera supaya mau di screenshot. Pak Rian akan screenshot atau saya Pak? Dari saya aja Bu. Oh dari Pak Rian, oke. Ini ada 15 slides ya Pak. Silakan Pak. Ya, oke Bapak Ibu berikan senyuman terbaiknya ya. Semangat ya, oke. 1, 2, 3. Ini kita nggak tahu siapa yang di slide pertama ya, ditahan ya Bapak Ibu ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tapi mungkin sebelum Bapak Ibu leave meeting room-nya, Pak Rian akan menyampaikan beberapa hal. Ya, sudah semua sih Bu Tessa. Oh, Saya sudah ya. closing-kan ya. Oh ya, baik Pak Rian. Ya. Oke, bentar. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu ya untuk partisipasinya. Semoga bisa beristirahat dengan baik ya. Dan semangat besok mengajarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali ya. Bye-bye. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih.